keren banget nih adik-adik. Gimana kabarnya? Luar biasa kan? Pasti luar biasa. Oh ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, ada 5 hal yang harus adik lakukan. Harus adik ikutin, harus adik lakukan. Yang pertama, kalian harus ajak mama papa kalian untuk ikut beribadah bersama nih. Buat ibadah bersama di sekolah minggu. Dan untuk menyanyi bersama di sekolah minggu juga. Dan hal yang kedua, peraturan yang kedua, adik-adik harus pakai baju yang sopan dan rapi. Contohnya seperti berkeral, berkemeja. Nggak boleh pakai baju tidur dan baju-baju main yang seperti biasanya yang adik-adik lakukan di rumah ya. Harus sama seperti kalau adik-adik ke gereja. Dan yang ketiga nih adik-adik, coba ya kakak pikirin dulu. Yang ketiga, oh ya, yang ketiga ini adik-adik harus ikutin instruksi dari kakak-kakak. Misalnya kakak-kakak suruh Laskar Kristus, berarti adik-adik harus berdiri, harus siap, yes, gitu ya. Kalau kakak-kakak nyuruh berdoa, adik-adik juga harus berdoa. Dan untuk keempat adalah bersikap baik. Bersikap baik itu kayak gimana ya kak ya? Bersikap baik itu seperti adik-adik duduk dengan tenang, mengikuti ibadah dengan baik, dan menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu dengan semangat dan juga dengan hati yang tulus. Itu ya adik-adik ya, sikap yang baik. Dan yang terakhir nih, yang terakhir harus adik-adik taatkan, jangan melakukan aktivitas lain pada saat melakukan ibadah. Seperti apa nih? Contohnya seperti main gadget. Terus yang kedua, makan. Yang ketiga, lari-lari. Padahal kakak-kakaknya nggak nyuruh lari tapi adik-adik lari. Itu nggak boleh ya adik-adik. Jadi itu 5 hal yang harus adik-adik lakukan saat beribadah mulai. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik. Shalom. Iya, ketemu lagi dengan Kak Ike dan teman-teman kita Mercy dan Kensa. Puji Tuhan, hari ini kita boleh beribadah kembali. Apa kabar kalian? Semangat, sukacita, luar biasa. Yeay. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami boleh Engkau berikan kami kesempatan kembali untuk beribadah kepada Engkau. Biarlah kami mohon pimpinan-Mu, kuasa-Mu menguasai kami, sehingga kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, dan kami boleh menikmati hadirat-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Terlebih berkat-Mu tercurah atas kami. Terima kasih Bapa, kami mohon Kau memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Siap-siap ya, kita mau berdiri bersama-sama. Laskar Kristus, siap, yes, hoi. Kita akan pujikan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yes, yes, yes. Semangat ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lama, sampai selamanya, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Nah, adik-adik masih ingat buah roh apa aja? Masih ingat buah roh apa aja? Melsi sama Kensa. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ayo kita pujikan lagu ini ya. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Lagi kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sudah capek belum? Sudah capek belum? Belum. Oh, belum. Sudah? Oh, belum. Kita mau lebih bersuka cita lagi memuji nama Tuhan. Siapa yang punya tangan? Angkat tangannya. Kakinya mana kakinya? Mulut. Kita mau pujikan, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan
ya mata, ya tangan, ya kaki ya. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan-Mu di dalam pujian kami. Biarlah setiap pujian kami berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, benar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau sucikan, kuduskan kami mau buka hati kami, telinga kami untuk firman-Mu. Dan ajarilah kami untuk dengar-dengaran akan firman-Mu, supaya kami menjadi anak-anak yang taat dan setia melakukan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom semuanya. Wah, yang sudah memuji Tuhan pasti sudah seger. Sambil gerak-gerak toh ngikuti kakaknya. Oke, mantap. Sekarang
kita semua akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Siapa yang hari ini sudah sarapan? Kalau video ini sudah mulai jam 10, berarti kan sudah bisa sarapan pagi nih. Oke, sekarang kita akan belajar tentang salah satu raja yang luar biasa di Alkitab. Coba tebak dulu ya. Kak Eka kasih clue. Yang pertama, dia adalah seorang laki-laki. Ya iya dong, raja bukan ratu. Yang kedua, dia adalah raja pertama di Israel. Oke, raja pertama Israel. Terus dia dipilih oleh rakyat. Tapi bukan melewat pemilu ya, dilihat postur tubuhnya gede-gedean. Dia yang paling gede pada saat itu dan dirasa, wah orang ini mampu jadi raja. Siapakah itu? Kayak hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dan jawabannya adalah Saul. Oke, yang benar berarti ya benar. Kalau yang salah, sudah tahu jawabannya yang benar kalau itu Saul. Oke ya, betul kan? Oke, hari ini, lihat, kenapa Kak Eka bawa ini? Ini repeannya Kak Eka. Tapi jangan dibilang Kak Ika ya, walaupun Kak Ika ada di sini. Hari ini kita akan belajar tentang Saul. Pertama, Saul itu adalah seorang raja yang luar biasa, raja yang memimpin orang Israel, yang membunuh banyak musuh. Musuhnya dibunuh, Israel menang, dan orang-orang Israel suka sama yang namanya Saul, karena wah, kita sudah memilih raja yang tepat, kita sudah memilih raja yang hebat, yang bisa membawa bangsa Israel membawa kemenangan demi kemenangan, sehingga bangsa Israel aman, tentram, dan merasa hidupnya aman-aman saja, baik-baik saja dan bahagia. Terus yang kita bahas saat ini bukan kemenangannya Saul, tapi sifat buruknya Saul. Loh, kenapa? Karena di balik orang yang hebat sekalipun, toh jangan lupa Saul itu manusia, dia punya sifat yang buruk, dan jangan sampai hal yang buruk itu juga terjadi sama diri kita. Dan akhirnya kita jatuh juga seperti Saul. Sifat apakah itu? Yaitu sifat sombong. S-O-M-B-O-N-G. S-O-M-B-O-N-G. Sombong. Siapa yang pernah sombong? Angkat tangan. Kak Eka pernah sombong. Sadar nggak sadar pasti pernah. Sombong itu nggak mesti selalu yang baik loh ya. Bahkan termasuk hal yang buruk juga. Oke, pertama kita buka di 1 Samuel pasal 9 ayat 21. 1 Samuel 29 ayat 21. Kak Eka baca. Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapakah Bapak berkata demikian kepadaku? Ini adalah percakapan antara Imam Samuel sama Saul sebelum Saul dilantik menjadi raja. Sebelum Saul dilantik menjadi raja. Saul pada saat itu merasa, loh aku ini loh, dari suku yang kecil, bukan dari 12 suku, aku suku yang terkecil. Terus dari 12 itu juga ada banyak kaum. Dan kaumku dari kaum yang terkecil, tapi kenapa aku yang dipilih? Tapi jangan lupa, di garis bawahi yang memilih adalah bangsa Israel. Oke, selanjutnya kita buka lagi di 1 Samuel yang sama. Sekarang kita buka di pasal 12. Satu Samuel pasal 12 ayat 13 sampai 15. Oke, sudah ketemu? Di pasal 13, mari kita baca lagi. Maka sebab itu, lihat itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta, sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Terus, ayat 14, asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya dan tidak menentang titah Tuhan, dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu mengikuti Tuhan Allahmu. Tetapi perhatikan di ayat 15, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka
datang, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Ini adalah perkataan Imam Samuel kepada rakyat Israel pada saat itu. Diperingatkan, kamu pengen raja? Sudah dapat raja. Tapi jangan lupa, kamu harus perhatikan titah Tuhan, perintah Tuhan apa, ikuti. Perintah Tuhan apa, ikuti. Tuhan bilang A, kita lakukan A. Tuhan bilang B, kita lakukan B. Jangan sampai kita menentang titah itu dan akhirnya Tuhan marah dan Tuhan melawan kita. Dan di sini ayat 15, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Bukan cuma Tuhan melawan kita, tapi juga melawan raja kita. Pada saat itu siapa rajanya? Raja Saul. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Bangsa Israel mulai kacau. Karena apa? Karena rajanya sendiri sudah mulai kacau. Kacaunya karena apa? Karena sombong. Dan satu lagi kita buka ayat di 1 Samuel pasal 18 ayat 28 sampai 29. Sudah ketemu? 1 Samuel pasal 18 ayat 28 sampai 29. Lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Kak, ayat ini apa hubungannya sama Saul? Terus apa hubungannya sama Daud? Kok Saul takut sama Daud? Nah, kenapa nih? Kakak kasih tahu sedikit. Saul adalah raja, sedangkan Daud adalah anak buahnya raja, yaitu prajuritnya. Tapi diingat baik-baik ya, si Saul dipilih oleh rakyat menjadi raja karena perawakannya yang tinggi, yang dirasa hebat dan mampu. Lalu diberkati oleh Imam Samuel pada saat itu. Lalu sedangkan si Daud dari kecil ini sudah dipilih sama Tuhan, sudah diurapi Tuhan, diberkati Tuhan, dipilih oleh Tuhan langsung ya, dipilih oleh Tuhan, bukan oleh rakyat Israel, bukan, tapi oleh Tuhan. Terus Daud tumbuh dewasa menjadi salah satu prajuritnya si Saul. Nah, saat itu, di zaman itu, Saul sudah membunuh ribuan orang, memenangkan banyak kemenangan. Tapi Daud jauh lebih banyak. Bahkan di Mazmur pun ada. Si Saul mengalahkan beribu-ribu, sedangkan si Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saking luar biasanya. Lalu apa yang dilakukan oleh Saul sehingga Saul bisa takut? Saul tidak suka sama yang namanya Daud. Kok bisa nggak suka? Ya iyalah, aku nih Saul raja, Daud ini prajurit. Tapi Daud kok lebih dikasih sama rakyat karena membunuh lebih banyak dan lebih banyak membawa kemenangan. Sehingga si raja Saul iri hati, dia marah, dia dengki terhadap Daud. Padahal dia merasa aku ini rajanya. Nah, kesombongan itu yang menjatuhkan dirinya sehingga dia lupa sama Tuhan. Terus akhirnya suatu saat dia sudah berulang kali, sudah 1-2 kali mencoba membunuh Daud, melempar Daud dengan tombak, terus menyuruh Daud melakukan peperangan yang seharusnya tidak perlu. Tapi karena Tuhan menyertai Daud, Daud menang. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang seperti Saul. Kita yang dasarnya menjadi orang yang sombong, itu sudah tidak baik. Apalagi memiliki sifat yang seperti Saul itu. Melihat teman kita sukses, melihat teman kita pintar, mendapatkan nilai yang bagus, ranking yang bagus, kita marah terhadap diri kita dan juga teman kita. Gara-gara kamu pintar, aku nih dewe gak pintar, bla 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 bla. Akhirnya timbul sesuatu yang tidak perlu. Itu tidak memberkati, tapi justru mengutuki kita. Dan nantinya jangan sampai nih Tuhan marah sama kita karena sifat kita yang seperti itu. Terus apa yang harus kita lakukan? Tuhan Yesus sudah pernah ngomong, kita ini adalah garam dunia. Kita harus membawa dampak yang baik buat dunia. Betul? Kalau dunia terlalu gede, kita bisa lakukan dari yang sekitar kita yang paling dekat. Teman sekolah, keluarga kita. Kita buka lagi yuk.
di Markus 9 ayat 50. Markus pasal 9 ayat 50. Nah, oke. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Harus apa? Hidup berdamai dengan orang lain. Jangan jadi sombong. Nanti kita tinggi hati, memandang rendah orang lain. Ketika orang lain itu semakin naik ditinggal sama Tuhan, kita malah marah-marah. Loh, seharusnya aku yang tinggi, bukan kamu. Dan itu menyebabkan masalah. Bisa berdamai dengan orang lain? Tidak bisa. Karena apa? Hati kita tidak baik. Hati kita marah, hati kita emosi seperti itu. Oke? Dan satu ayat hafalan yang terakhir nih. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Loh, Kak, ini kan sama kayak ayat yang tadi. Iya, kurang lebih sama. Cuma yang tadi ada di Markus, yang ini ada di Matius. Siapa yang ngomong? Sama Tuhan Yesus juga. Tapi kenapa Kak Eka bilang ini supaya bisa menjadi ayat hafalan? Yang pertama alasannya adalah karena ini ayatnya lebih pendek ketimbang di Markus. Yang kedua, namanya juga kita menghafal. Kita akan mengulang-ulang berusaha membaca dan berusaha menghafal supaya kita tahu kalau kita menjadi garam dunia dan kita tidak asin, kita akan diinjak-injak, dibuang. Siapa yang mau dibuang gak direken sama Tuhan? Gak ada kan? Kak Eka sih mau diperhatiin sama Tuhan. Ketika Kak Eka lapar, Kak Eka diberi makan. Ketika Kak Eka lelah, ketika Kak Eka pengen istirahat, Tuhan kasih kelegaan supaya Kak Eka bisa merefresh diri Kak Eka. Dan itu rasanya nikmat sekali. Dan Kak Eka mau hidup bersama dengan Tuhan. Kak Eka gak mau jadi orang yang sombong. Walaupun terkadang nih, saya kasih tahu, kadang-kadang juga kayak sombong secara nggak langsung. Tapi kita harus segera sadar, ya ampun Tuhan, aku sombong. Minta maaf sama teman kita yang kita sombongi. Kita bisa terlebih, kita minta maaf sama Tuhan. Dan mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Kau sudah menegur dengan caramu yang luar biasa. Begitu. Oke? Dan jangan lupa, jangan sombong. Kita harus rendah hati, mengasihi satu sama lainnya, dan kita bisa berdamai dengan orang-orang lain. Yuk, sekarang kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa untuk firman ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan minggu ini yang luar biasa Tuhan. Kami sudah memuji-Mu, menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum dan menyenangkan Engkau ya Bapa. Tuhan, kami baru saja belajar tentang salah satu raja yang luar biasa, yaitu Raja Saul. Tapi dia jatuh Tuhan karena kesombongannya, karena dia iri dengan Daud. Kami Tuhan gak mau seperti Saul, tapi kami mau menjadi orang yang rendah hati. Roh Kudus, tuntun kami, tegur kami, supaya kami bisa menjadi anak-anak sekolah minggu yang rendah hati, dan kami bisa menjadi garam yang baik buat sekitar kami, dan kami juga bisa menjadi berkat bagi keluarga kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan benih firman ini tertanam di hati kami, bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan, sehingga banyak orang yang merasakan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa aktivitasnya dikerjakan. Ayat hafalannya kalau ada juga dihafalkan. Jangan lupa kirimkan video kalian di grup kelas masing-masing. Dan ada pengumuman tambahan. Ini dia. Shalom adik-adik, bertemu lagi nih bersama Kak Jeremy. Nah hari ini kakak membawain pengumuman nih buat adik-adik semua. Pengumumannya adalah buat adik-adik, mama atau papa atau siapapun yang menonton tayangan ini.
bagi yang rindu untuk memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan Smiling Kids, bisa menitipkan ke orang tuanya waktu orang tuanya ibadah offline ya adik-adik, atau bisa transfer ke rekening BCA atas nama Daniel Gugu Santoso dengan nomor rekening 018 166 7817 ya. Bisa dikirimkan nomor rekening itu ya adik-adik. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mendukung, buat orang tua, buat mama dan papa atau siapapun yang menonton tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, kita sudah sampai di penghujung ibadah pada hari ini. Kita mau akhiri ibadah kita mau berdiri semuanya, kita pujikan terima kasih Yesusku. Bagimu syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Kami yang baik, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, mulai kami lahir sampai saat ini Tuhan. Kami mintakan Tuhan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu senantiasa atas kami pribadi dan juga kepada keluarga kami dan teman-teman sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu selalu senantiasa menyertai dan mengingatkan kami semua. Malaikat-malaikat-Mu menjaga kami semua Tuhan. Dan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Roh Kudus supaya tidak ada panah iblis yang bisa menyerang kami. Tuhan, kami percaya setiap langkah kami Engkau sudah tentukan. Setiap langkah kami itu Engkau pasti memberkati Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya semua berkat yang terbaik hanya datang daripada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan mari semua orang yang percaya kita diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa. Sama-sama kita katakan amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.